Ngojek sejak kapan? Udah 5 tahun, 2018. Berarti pisah sama suaminya sejak umur 26 tahun? Kalau pisah sih udah baru setahun sahnya. Sahnya? Perkelahian? Enggak, narkoba. Kan ada yang offline Pak, kayak misalkan kayak tadi ada yang nyuruh gitu offline. Diambil, iya. Ini kayak sekarang off-end ya? Offline masuknya. Karena nggak ke aplikasi kan manggilnya kan? Manggilnya nah tadi yang offline-nya berapa? Offline? Offline. Ongkosnya sih biasanya dari sana ke sini aplikasi sekitar 50, kurang lebih 50.000. Jadi hari ini dengan offline dapat berapa? 70 Pak. Udah lumayan lah ya? Iya. Kok offline lebih mahal daripada yang online? Kan online deket Pak, 8.000 deket. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Di video kali ini saya akan mereaksi di mana KDM bertemu dengan seorang ojol cantik. Tetapi di balik pertemuan itu ternyata ojol cantik tersebut mempunyai kisah yang sangat pilu, di mana dia berpisah dengan suaminya yang terjerat kasus narkoba, dan tak hanya satu, tapi hingga 2 kali. Karena yang pertama dia pernah terjerat dan kemudian dihukum selama 4 tahun dan kemudian kembali terjerat hingga akhirnya dia memutuskan untuk berpisah. Dan seperti apa kisah lengkapnya di mana KDM bertemu dengan ojol cantik tersebut, yang ternyata tampaknya menurut saya KDM begitu mengagumi dari ojol cantik tersebut. Penasaran? Kita langsung saja saksikan video selengkapnya. KFC mana mangkalnya? KFC Jalan Baru. Sedang janjian ini ya. Teteh mau nggak ngambil nih dari sini ordernya? Dari mana Pak? Plaza Hotel. Ambilin Plaza ini Hotel. bolu ulang tahun tolong. Dari itu. Bukan. Ini saya mau nganterin bolu ulang tahun. Ya kan? Bolunya di Plaza Hotel Kota Bukit Indah, tahu nggak? Oh, PC Pak. Plaza Hotel Kota Bukit Indah. Nanti tolong anterin ke alamat teman saya yang ulang tahun, ya. Oh Pak. Nggak lagi order kan? Enggak. Ya udah saya tunggu di sini. Beras setengah jam nyampe ya? Ini dari siapa? Ya. Ini dari siapa? Saya Haji Mastur. Haji Mas. Lah? Oh, Iya. iya Pak, nanti alamatnya saya Haji Mastur? Ya, Mbak Tete tinggal Salah. nyari aja Plaza Hotel Kota Bukit Indah. Masa ojol nggak tahu? Tapi dia tahu dari jauh ya Pak. Iya, masa ke kamar bahaya dong. Ojol cewek masuk kamar. Oh, Ya, Pak, ya. dunia nanti ribut. Ya udah saya antarin ke Pak. OTW ya di restoran Kresna deh ya, Kresna. Jadi resto Dari apa teh? adanya ini Haji Udin. Busen. Nyari Pak Haji Mastur. Haji Mastur. Haji Mastur? Nah, Mastur tadi ya. Nggak tahu Pak, ini susur Pak Haji Mastur. Hah? Haji Mansur. Ya, Mas. Haji Mansur mah Haji Rahman digusur atau teh? Kalau Haji Mansur mah pergi haji, jual rumah sama halamannya, itu namanya Haji Mansur. Haji halaman digusur. Aku Saja aja. ya. Ojek. Kok perempuan ngojek sih? Gimana tuh Pak? Emang ada kerjaan? Kamu nggak bisa nyiapin kerjaan ya? Kasihan deh ngojek loh. Kamu ngojek? Buat siapa ngojek? Buat anak. Buat anak ya. Perjuangan seorang single parent ya, luar biasa teman-teman. Menjadi tukang ojek untuk menghidupi dirinya dan anaknya. Kalian tanggung jawab dong dunia akhirat. Kabur kemana? Nggak tahu Pak. Pisah. Iya. Kawin lagi? Enggak. Enggak, laki-laki ini udah kawin lagi? Enggak. Loh, kalau nggak kawin lagi ngapain kabur? Lagi di sekolah jauh. Sekolah. Kemana? Sekolah di mana? Enggak, lakinya sekolah di mana? Di sana. Di mana?
Ada Bapak pokoknya. Gimana, kenapa rahasia banget sih kamu kayak FBI? Air Bapak. Oh, Air. Dia yang punya kontrakannya? Kurang tahu. Kurang tahu. Soalnya saya mau bayarnya ke yang suka ngurusnya. Yang ngurusnya siapa? Air. Oh iya, itu anak buahnya. Berapa sebulan kontraknya? 450. 400. Emang aslinya mana? Asli Purwakarta. Kok orang Purwakarta kontrak sih? Ya soalnya kan Apa? Aslinya Purwakarta Kan gitu. bukan orang Purwakarta kok ngontrak. Kalau orang Purwakarta berarti rumahnya di Purwakarta. ada Ngapain orang ngontrak? tua di situ dekat. Cuman kan maksudnya rumahnya sempit, gak ada kamar, jadi ya ngontrak. Ngontrak. Asal Dia ngontrak di ya. Gang Beringin juga Punya orang rumah di tuanya? Iya di Purwakarta. Gangbring. Sebelah mana? Di situ dekat Pak, dapat kontrakan. Kalau teteh yang ngojek, cowok-cowok seneng dong bonceng di teteh. Enggak, biasanya cowok yang bawa Pak. Teteh ngojek nih, Iya, dapat penumpang cowok. dapat penumpang cowok. Mm. Dia yang bawa, Iya, teteh bonceng. Iya. Loh, yang ngojeknya siapa? aku juga. Teteh dong bayar dong sama dia Enggak, penumpang. penumpang yang bayar sama Loh, saya. kan teteh yang dibonceng. Kemarin minum kopi, Enggak ngopi. Kebalik ya. Air putih aja. teh panas. Udah makan belum? Udah makan barusan. Di Enggak, mana? teteh air putih aja. Iya, teh panas. Gitu kan? Jangan gitu ngelihatnya. Aduh, Bapak kayak mimpi. Kayaknya ini udah tahu KDM aslinya gitu ya, tapi ya soalnya nggak percaya ketemu seorang gubernur. Kenapa? Nyari siapa sih tadi? Nyari Haji Mansur. Coba telepon Haji Mansurnya. Hah? Haji Mansurnya. Telepon. Itu sih kayak si A mirip. Bukan, mirip apanya? Ayo, mana Haji Mansur? Coba telepon. Haji Mansur, Haji halaman digusur. Ada nggak? Haji halaman digusur, Haji Mansur. Enggak aktif. Nggak, ketipu teh. Kerjain. Dikerjain sama siapa? Dan nomor fiktif Masa ya. ngerjain? Teh kalau cuman dapat 20.000 begitu, kebagiannya berapa? Kadang kan ada yang offline Pak, kayak misalkan kayak tadi ada yang nyuruh gitu offline, diambil. Iya. Ini kayak sekarang offline ya? Offline masuknya. Karena nggak ke aplikasi kan manggilnya kan? Manggilnya nah tadi yang offline-nya berapa? Offline. Offline. Ongkosnya sih biasanya dari sana ke sini aplikasi sekitar 50, kurang lebih 50.000. Jadi hari ini dengan offline dapat berapa? 70 Pak. Udah lumayan lah ya. Iya. Kok offline lebih mahal daripada yang online? Kan online deket Pak, 8.000 deket. Pakai harga Iya. 19. Umurnya 32 ya? 31. Iyalah segitulah. Saya lebihin dikit. Ketuaan Pak. 31 masih muda. Kenapa sih masih muda udah jadi jande? Kan bukan salah aku, salah cowok. Saya aja dudanya 52 tahun. Kamu kenapa 31 tahun udah janda? Sudah jalan. Enggak ada pilihan. Ngojek sejak Tahun kapan? ya. Udah 5 tahun, Udah 2018. 5 tahun teman-teman. Berarti pisah sama suaminya sejak umur 26 tahun? Kalau pisah sih udah baru setahun sahnya. Sahnya Sahnya baru setahun. perkelahian. Enggak. Narkoba. Narkoba. Ya. Obama rehabilitasi lah. Pengedar apa pakai? Kurir. Ya, ada yang ngedar ya. Kerja buat. Jadi dari suami si ojol cantik tersebut ternyata adalah seorang kurir narkoba ya. Pantas ya kalau dia dihukum sampai lama ya. Tetapi anehnya itu nggak kapok ya setelah dia terjerat sebelumnya, tapi ya kembali lagi ya ke jurang yang sama. Ya itulah narkoba ya. Sulit untuk kembali ke jalan yang lurus selama dia belum benar-benar tobat yang nasuha. Dan tampaknya dari KDM ya, kalau menurut saya sih ya, dari
pandangannya sebagai laki-laki sebenarnya dia selain mengagumi gitu ya, tampaknya dia juga ya gimana ya pokoknya intinya sih mengagumi kayaknya sih ya. Enggak, kalau suka ya kurang tepat sih ya, terlalu jauh ya. Dia mengagumi sosok ojol cantik tersebut yang mempunyai kisah pilu ya, dimana dia tetap tegar menghidupi anaknya menjadi single parent, kemudian menjadi ojol yang justru dibonceng oleh penumpang. Seperti apa sih kisah selanjutnya ya, kita saksikan ya, bikin penasaran aja nih ya. Kerja buat siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak aib. Santai aja. Setiap orang tuh kan punya riwayat hidupnya masing-masing. Ya kan? Tuh, Mbak Yu. Nah. Nih, tehnya mana? Ya, ini kasihan dari pagi ngojek. Baru dapat 70. Iya, kasih kue dong. Tawarin, bukan baik. Tawarin apa? Enggak, belum pesan jamnya. Enggak. Di rumahnya ada siapa? Enggak ada siapa-siapa anak. Anaknya makan nggak? Belum sih, dari pagi susah kok main terus. Iya, kasih makan. Pesen nasi goreng. Nasi goreng. Buatan 6 tahun. Berarti pulang dong ntar lagi. Baru setahun. Udah pulang. Udah baru setahun ngejalanin. Jadi pas 4 tahun di Subang, keluar masuk lagi. Oh, dulu pernah kena vonis? Iya, 4 tahun. 4 tahun. Sekarang kena lagi berapa tahun? 6 tahun. 4 tahun, 6 tahun. Oh, ya. sudah. Itu Kena 6 vonis, tahun. masih tetap menjalani. Iya. Teteh tahu itu. Tahu. Suaminya memproposi itu. Waktu awal nikah mah nggak tahu. Waktu ketangkap pertama tahu. Awalnya nggak tahu. Tahu, pertama. ini udah keempat kali. Artinya gitu loh, sebelum ketangkap kita udah tahu. Luar Tahu. biasa ya. Cuman kan maksudnya aku tertekan gitu Pak, diancam-ancam. Nggak boleh cerita pada siapapun. Pas masuk, pas ketiga di Subang itu, aku kira mau berubah, ditungguin kan 4 tahun aku ngojek sendiri. Oh, Teteh selama suaminya di penjara, 4 tahun ya. Menunggu ya kan? suaminya berubah. Teteh tetap setia pada dia. Selama 4 tahun itu Teteh ngojek ngojek, dia pulang setahun dengan kemarin harapan nanti berubah. tidak mengulangi. Pas setahun keluar, belum cerai itu masih rumah tangga, ternyata masih kayak gitu. Ketangkep lagi. Terus aku gugat, Setelah gugat baru dia kena lagi. masuk lagi Ketangkapnya di Kerawang. di Cikampek. Berarti oleh Polres Kerawang. Iya, Suaminya orang mana? Pasar Bo. Sabo. Ya udah, dulu. Perlu saya tuangin? Nggak usah. Oh, nggak usah apa setuangin. Ini wanita hebat, bisa melewati perjalanan hidup yang berat. Jadi kalau ada yang merasa orang berat perjalanan hidupnya, nggak ada apa-apanya dibanding Teteh. Sehari berapa? Berdua sama anak. Iya, punya beras sih, suka masak. Masak di rumah. Paling sama telur, mie. Kok makan sama mie sih? Orang Sunda mah biasa, sangu di mihan, ini nyaho. Mie di sanguan. Bisa aja Makan ya telur katanya. sama mie di sanguan, sangu di mihan. Pinter ya. Anaknya ya. main sama siapa Mengeluhkan kali hati itu? seorang wanita. Sendiri Pak, Di? sama teman-teman di situ. Di Gang Beringin. Temennya banyak di situ. Iya. Suka ketemu teman-teman seangkatannya. Suka. Kalau ketemu gimana? Kamu ngojek sekarang keren. Ada suaminya tentara, ada yang punya usaha sendiri. Aku mah ngojek. Ya gimana? Kita kan bukan orang lain. Ya kan? Kita kan bukan orang lain. Gitu. Setiap orang kan punya riwayat hidupnya masing-masing. Gitu. Orang mah saling tuduh. Siapa tahu yang ngojek lebih bahagia. Tertinggi pendapatan berapa? Paling 50.000. Paling tinggi. Iya. Kan kalau kemarin ngobrol sama si Teh Yani pernah masak keemasan tuh. Sehari Iya, dapat dulu. 250. Sampai 400 dulu. Pernah? Iya, Tahun dulu. berapa itu ngojek sampai 400? Ya 2019, 2020. 2019, 2020 sebelum ada, sekarang kan ada InRapper, Maxim. Banyak saingan. Jadi problem dari Gojek atau Grab, pokoknya yang kerja pada sektor transportasi online, itu problemnya adalah di mana-mana sama. Iya. Jumlah orang yang menggeluti
usaha itu semakin banyak, aplikasinya semakin banyak, sedangkan penumpangnya semakin sedikit karena orang makin banyak yang punya motor dan mobil. Ya gitu deh ya. Oh, jadi pernah ya 400.000 waktu zaman rame itu. Lu nggak nyangka dapat order ke sini? Enggak, Pak. Walaupun nggak ketemu sama yang pesennya. Kan aku di TikTok pada nyangkanya Teteh udah ketemu Pak Dewi. Loh, bukan apa aku. urusannya? Maksudnya mirip Teh Yani. Oh, Teteh yang ketemu Pak Dedi kemarin kan, bukan, aku mau jual Purwakarta. Terus kan banyak yang nge-tag, kenapa nggak ke Purwakarta dulu, banyak wanita-wanita hebat katanya gitu. Ya aku bukan Teh Yani, disangkanya aku mirip Teh Yani. enggak Karena lah. seragamnya. Enggak, Teteh lebih muda. Aduh, lebih seger. Teteh nggak merasa kalau wajah Teteh kan cantik, nggak merasa itu muka saya jadi rusak. Enggak, Pak, yang saya takutin mah nggak makan, anak ke sekolah gitu. Takut nggak makan, guys. Iya, cukup berat ya. Soalnya saya mah dulu SPG udah di rumah sakit udah. Pernah? Ya, SPG apa dulu? dari mulai rokok Mayora. Pernah? Ngalamin dong, pakai rok pendek segini. Iya. Kok ngejualan rokok ke saya sih waktu itu? Pernah ngejualan rokok ke saya? Saya mah di Kerawang, Pak. Waktu muda, waktu ini. Usianya 19. Ya 20. Sebelum nikah dong? Oh, sebelum nikah. Itu pernah SPG rokok? Pernah. Pakai rok pendek, pakai baju putih segini nih. Saya juga nggak pernah merokok. Kalau datang SPG rokok membeli aing teh. Sekali beli 5 box. Terus habis SPG rokok apa lagi? Resepsionis di rest area Pada semua, Pak, ya? 57. Rest area 57. Karawang, Kelari. Karawang. Resepsionis itu. Iya. Oke, terus Di Tamrin 3 tahun. Tamrin 3 tahun. Terus Ketemulah sama ini mantan suami jadi berhenti. kerja di Tamrin. Resepsionis. Oh, jadi Tamrin sini. Iya, Tamrin. Terus ketemu sama suami. Terus Berhenti. suruh berhenti. Padahal waktu itu kalau tidak suruh berhenti masih Iya. kerja ya. Tidak akan terlalu repot seperti sekarang. Seperti itu ya teman-teman, kisah seorang ojol cantik yang menghidupi dirinya sendiri dan anaknya. Dan sekarang sudah kita tahu bahwa persaingan usaha ya semakin sulit, dimana banyak pengusaha yang bermunculan dan kemudian pelanggan justru semakin sedikit ya, yang membuat KDM terkagum-kagum tentang kegigihan, ketabahan seorang ojol cantik tersebut. Dan yang membuat kita terenyuh adalah dimana ternyata suaminya berkali-kali ya, bukannya 1-2 kali, berkali-kali dia terjerembab dalam lubang yang sama menjadi kurir narkoba. Dan tentunya itu bukan suatu hukuman yang ringan ya, lebih mungkin vonisnya pasti ya 5 tahun ya minimal. Akhirnya 4 tahun ya, bahkan 6 tahun ya. Luar biasa ya, penunggu seorang suami yang ternyata tidak kunjung berubah. Sungguh kekecewaan yang sangat mendalam ya, dimana dia selalu setia menjadi ojol bertahun-tahun ya, selama 4 tahun ya, tadi 4 tahun ya. Dan kemudian justru ketika dia kembali, dia terjerembab lagi ke lubang yang sama, dan akhirnya dia menggugat ya, ya sudah pantas ya apa yang dilakukan oleh ojol cantik tersebut, karena suaminya ya sudah tidak bisa menghidupinya dan menafkahinya justru karena kesalahan fatalnya. Dan semoga ya kisah ini menjadi kisah inspiratif mungkin bagi teman-teman yang khususnya wanita, agar tetap kuat ya meskipun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja saat ini, apalagi ekonomi sedang susah. Semoga sekali lagi menjadi kisah inspiratif dan menjadi motivasi, penyemangat hidup teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.